Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dan menjadi penanda berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Memasuki tanggal 17 Agustus 1945 tengah malam, puluhan tokoh pemuda serta anggota PPKI telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Proses perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan, sedangkan yang lainnya menanti di ruang besar. Yang merumuskan 3, Bung Karno pengen Bung Hatta yang mendikte, karena Bung Hatta ini yang paling tertib bahasanya kira-kira, ya kan? Ini bahasa politik ya kan? Kata Bung Karno, you diktein, saya tulis. Kemudian ada coret-coret ya, ada Barjo juga di sini sama ikut nyaksin. Bertiga ini ngerumuskan. Setelah mereka rumuskan, mereka bacain. Sebetulnya ada kompromi juga. Jadi di kalangan mereka katanya gimana kalau kita ngikutin caranya deklarasi kemerdekaan Amerika gitu, di mana founding fathers-nya ikutan teken semua. Itu Bung Hatta tuh bilang teken semua yang sini lah, ayo. Wah, gue bingung kan, gini. Kemudian Soekarni datang dengan usul, udah yang teken berdua aja, tapi atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Ayo udah disetujui. Nah, setelah tadi disepakati siapa yang harus menandatangani, apa saja yang harus diubah, dan akhirnya sudah sepakat. Nah, kemudian Bung Karno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan didampingi wartawan BM Dias. Ada permasalahan memang awalnya. Saat itu Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin, punyanya huruf kanji, dan akhirnya ajudan Maeda berinisiatif meminjam ke markas Angkatan Laut Jerman. Mesin ketik milik Angkatan Laut Jerman itulah yang digunakan untuk mengetik naskah proklamasi. Waktu menunjukkan sudah masuk pukul 2 dini hari, sudah tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemudian selesai diketik, Sayuti Melik menyerahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta, dan kemudian Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani di atas grand piano yang saat itu ada di rumah Maeda. Jadi proses penandatanganan naskah proklamasi di atas piano ini. Berbekal naskah yang telah ditandatanganinya, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam kemudian. Proklamasi dilakukan di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur yang berjarak hampir 2 km dari rumah Laksamana Maeda. Secara keseluruhan, rumah Maeda hanya digunakan selama 4 jam. Namun, 4 jam itulah yang turut menentukan nasib Indonesia sebagai sebuah negara. Peran Laksamana Maeda yang memfasilitasi perumusan naskah proklamasi mencuatkan pertanyaan mengenai sosoknya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Maeda pada malam itu? Memang ada beberapa versi bahwa Maeda beristirahat di lantai atas, namun meminta ke stafnya seperti Shigeta dan Nishijima untuk mengawal peristiwa tersebut, dan Ibu Satsuki Mishima yang mempersiapkan kebutuhan seperti makan dan minumnya para tokoh yang sedang melakukan pertemuan di lantai bawah. Penampakannya orang Jepang gitu ya, yang kemungkinan bisa dikesankan campur tangannya Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia itu untuk sementara waktu memang nggak pernah disebutkan, sampai kemudian Shigeta dan Nishijima mengeluarkan satu memoar gitu. Ketika itu pun tidak tersiar luas, artinya orang sudah melihat bahwa Indonesia merdeka, masih tetap digoreng gitu ya, isunya digoreng, wah Indonesia ini bentukan fasisme Jepang, Indonesia ini boneka Jepang. Itu kampanye yang diberikan oleh Belanda, meyakinkan kepada sekutu bahwa ini harus dikembalikan keadaan sebelum perang. Karena pemerintah yang sekarang nggak legitimate, dia disokong oleh Jepang, buktinya ini. Nah, itu kira-kira. Maeda harus menanggung konsekuensi berat setelah mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Saat Inggris datang pada September 1945, Maeda dan stafnya, Shigeta dan Nishijima, ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok dan rutan Salemba.
Setelah dipulangkan ke Jepang, Maeda dituduh membangkang. Hingga akhir hayatnya, Maeda memilih menjadi warga sipil biasa. Di era-era tahun 2000-an ini, museum merasa ada pergeseran pemahaman mengenai sosok Maeda bagi orang Jepang. Mungkin saat veteran-veteran Jepang, rekan-rekan sejawatnya masih hidup, Maeda dianggap sebagai pembangkang. Namun untuk generasi kemudian, generasi ketiga tahun 2000-an, mungkin dari pihak Angkatan Laut Jepang sudah memposisikan Maeda sebagai sosok yang layak diperhitungkan dalam percaturan pasca Perang Dunia Kedua. Atas jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1973, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya. Maeda mengembuskan napas terakhirnya pada 13 Desember 1977. Semuanya seperti kayak belokan di sejarah gitu ya. Jadi sejarahnya kan lurus, kalau ngikutin lurus-lurus saja ya udah dari Terauchi, PPKI terus gitu ya. Tapi tiba-tiba ada belokan dalam sejarah yang membuat fakta sejarah itu menjadi lain, tapi kemudian justru menjadi hal yang sangat menentukan buat kemerdekaan kita. Jadi saya pikir tidak dimulai di rumah ini sebenarnya, tapi rumah ini seperti sebuah halte yang dilewati dalam rangkaian sejarah kita gitu ya. Jadi sebelum halte-halte lain yang kita lewati, ini salah satu halte di mana kemerdekaan kita dirumuskan.